Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hadi Mas Aprilian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang building microservice, yang dimana di dalamnya ada designing fine-grained system. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu microservice. Microservice adalah entitas yang terpisah dan digunakan sebagai layanan yang terisolasi pada platform sebagai PASS, atau mungkin proses sistem operasinya sendiri. Nah, setelah itu, di dalam microservice terdapat heterogenitas teknologi. Microservice dapat memungkinkan Anda untuk lebih mudah merangkul berbagai teknologi. Salah satu hambatan yang terbesar adalah untuk mencoba dan mengadopsi teknologi baru adalah risiko yang terkait dengannya. Nah, dengan aplikasi monolitik, jika ingin mencoba bahasa pemrograman baru, database, atau kerangka yang baru, perubahan apapun akan berdampak besar pada sistem sebelumnya. Dengan sistem yang terdiri dari beberapa layanan atau microservice, kita dapat memiliki banyak tempat baru untuk mencoba teknologi yang baru. Kita juga dapat memilih layanan yang mungkin resiko paling rendah dan menggunakan teknologi untuk mengetahui kita dapat membatasi potensi dampak negatif apapun. Nah, selanjutnya ada service oriented architecture. Nah, di sini pendekatan desain di mana beberapa layanan berkolaborasi untuk menyediakan beberapa kemampuan akhir. Kemudian layanan di sini juga biasanya berarti proses sistem operasi yang benar-benar terpisah. Kemudian komunikasi antar layanan ini terjadi melalui panggilan melalui jaringan daripada panggilan metode dengan batas prosesnya. Nah, selanjutnya ada teknik dekomposisi lainnya, yang dimana di dalamnya ada shared libraries dan modules. Dimana shared libraries adalah teknik dekomposisi yang sangat standar yang dibangun ke dalam hampir semua bahasa dengan memecah basis kode beberapa menjadi beberapa perpustakaan atau libraries. Pustaka ini memungkinkan disediakan oleh pihak ketiga atau dibuat oleh organisasi itu sendiri. Kemudian ada modules. Nah, beberapa bahasa menyediakan teknik dekomposisi modular mereka sendiri yang melampaui libraries sederhana. Mereka memungkinkan beberapa manajemen siklus hidup pada modul, sehingga mereka dapat digunakan ke dalam proses yang berjalan, yang memungkinkan untuk membuat perubahan tanpa menghentikan seluruh proses. Kemudian ada the evolutionary architect, atau orang yang memahami bahwa melakukan hal ini adalah tindakan penyeimbang yang konstan. Nah, kemudian prinsipnya adalah aturan yang Anda buat atau yang kita buat untuk menyelaraskan apa yang kita buat atau yang kita lakukan dengan tujuan yang lebih besar dan terkadang akan berubah. Itu adalah prinsipnya. Kemudian ada tata kelola. Tata kelola memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dan mengevaluasi kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan atau stakeholder, menetapkan arah melalui prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang telah disepakati. Nah, selanjutnya ada integration. Bagaimana sih mencari teknologi integrasi yang ideal? Yang pertama ada hindari melanggar perubahan. Yang kedua, jauhkan API dari teknologi agnostik. Yang ketiga ada jadikan layanan Anda atau layanan kita itu sederhana untuk konsumen. Kemudian sembunyikan detail implementasi internal. Dan yang terakhir ada berinteraksi dengan pelanggan atau customer. Nah, kemudian ada sinkron dan asinkron. Perbedaannya adalah sinkron merupakan komunikasi panggilan yang dibuat ke server jauh yang memblokir hingga operasi itu selesai. Sedangkan asinkron adalah penelpon tidak menunggu operasi selesai sebelum kembali.
dan bahkan mungkin tidak peduli apakah operasi telah selesai atau tidak sama sekali. Kemudian selanjutnya ada REST dan HTTP. HTTP sendiri mendefinisikan beberapa kemampuan berguna yang bermain sangat baik dengan gaya REST. Misalkan HTTP di dalamnya terdapat GET, POST, dan PUT. Sudah memiliki arti yang dipahami dengan baik dalam spesifikasi HTTP tentang bagaimana mereka harus bekerja dengan sumber dayanya. Kemudian selanjutnya ada hypermedia sebagai mesin status aplikasi. Hypermedia adalah sebuah konsep di mana sebuah konten berisi tautan ke berbagai konten lainnya dalam berbagai format, misalkan teks, gambar, suara. Nah, ini seharusnya cukup familiar untuk kita ya. Seperti yang kita lakukan rata-rata di halaman web, kita dapat mengikuti tautan yang diklik, yang merupakan sebuah kontrol atau bentuk kontrol hypermedia untuk melihat konten yang kita klik atau konten yang terkait tersebut. Nah, selanjutnya ada splitting the monolithic. Alasan kita untuk memisahkan monolitik adalah karena kecepatan perubahan, kemudian struktur dan keamanan, dan terakhir adalah teknologi dan data. Nah, ada yang namanya batasan transaksional. Transaksi adalah hal yang bermanfaat. Transaksi mengizinkan kita untuk mengatakan peristiwa ini baik semua terjadi bersama-sama ataupun tidak satupun dari transaksi yang terjadi. Sederhananya, transaksi memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa aktivitas yang berbeda yang membawa sistem kita dari satu kondisi konsisten ke kondisi lainnya. Semuanya yang berfungsi atau tidak ada yang berubah. Nah, selanjutnya ada yang namanya transaksi terdistribusi. Transaksi terdistribusi mencoba menjangkau beberapa transaksi di dalamnya, menggunakan beberapa proses pengaturan keseluruhan yang disebut manajer transaksi atau manajemen transaksi untuk mengatur berbagai transaksi yang dilakukan oleh sistem yang mendasarinya. Transaksi distribusi mencoba menjangkau beberapa transaksi di dalamnya menggunakan beberapa proses pengaturan keseluruhan yang disebut transaksi manager tadi. Nah, transaksi terdistribusi mencoba memastikan bahwa semua tetap dalam keadaan yang konsisten, dan hanya dalam kasus ini transaksi mencoba melakukannya ke beberapa sistem yang berbeda yang berjalan dalam proses yang berbeda, yang dimana seringkali berkomunikasi melintasi batas jaringan. Nah, kemudian ada deployment, di mana di dalamnya ada pengantar singkat tentang integrasi berkelanjutan, kemudian artefak khusus platform, artefak sistem operasi, environment, automation. Di mana yang pertama yaitu tujuan utama dari pengantar singkat tentang integrasi berkelanjutan adalah menjaga agar tetap semua orang tetap sinkron satu sama lain, yang kita capai dengan memastikan bahwa kode check-in yang baru terintegrasi itu dengan benar dengan kode yang ada. Yang kedua yaitu artefak khusus platform. Sebagian besar teknologi tumpukan memiliki semacam artefak kelas 1 bersama dengan alat untuk mendukung pembuatan dan pemasangannya. Ruby yaitu memiliki permata atau diamond, kemudian Java memiliki jar dan fileware, kemudian ada Python yang memiliki egg atau telur. Nah, yang ketiga ada artefak sistem operasi. Salah satu cara untuk menghindari masalah yang terkait dengan artefak khusus teknologi adalah dengan membuat artefak yang asli dari sistem operasi yang mendasarinya. Misalkan untuk sistem operasi Red Hat atau CentOS, kita memungkinkan membuat RPM. Kemudian untuk Ubuntu, kita membuat sebuah paket DEM. Kemudian untuk Windows, kita juga membuat sebuah MSI. Yang keempat ada environment. Salah satu environment tempat kita menjalankan pengujian yang lambat. Yang lain untuk UAT
yang lain untuk kinerja, dan yang terakhir untuk produksi. Layanan mikro harus sama di seluruh environment yang berbeda. Kemudian ada automation. Jawaban atas begitu banyak masalah yang kita kemukakan sejauh ini adalah automation. Dengan sejumlah kecil mesin dimungkinkan untuk mengelola semuanya secara manual. Kemudian selanjutnya ada testing, di mana jenis-jenis testing ada yang namanya lingkup tes. Menurut Mike Cohn, menguraikan model yang disebut piramida uji untuk membantu menjelaskan jenis pengujian otomatis yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua ada test unit. Tes ini adalah tes yang biasanya menguji satu fungsi atau pemanggilan metode. Kemudian ada tes layanan. Tes layanan adalah dirancang untuk melewati antarmuka pengguna dan menguji layanan secara langsung. Kemudian ada tes end-to-end adalah pengujian ujung ke ujung. Adalah pengujian yang dijalankan terhadap seluruh sistem yang kita buat. Kemudian ada trade-off. Saat kita membaca piramida, hal utama yang harus diambil adalah saat kita naik piramida, ruang lingkup pengujian meningkat, begitu pula keyakinan kita bahwa fungsionalitas yang diuji berfungsi. Kemudian ada tes lintas fungsional atau persyaratan non-fungsional adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik yang ditujukan oleh sistem yang Anda atau yang kita buat yang tidak diterapkan begitu fitur yang biasa. Kemudian ada tes kinerja. Tes kinerja layak disebut secara eksplisit sebagai cara untuk memastikan bahwa persyaratan fungsi kita dapat dipenuhi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya monitoring. Nah, di dalam monitoring untuk setiap layanannya kita harus melacak waktu respon masuk seminimal mungkin. Kemudian kita juga harus melacak kesehatan semua respon hilir. Yang ketiga ada standarisasi tentang bagaimana dan di mana metrik itu dikumpulkan. Yang keempat, masuk ke lokasi standar dalam format standar jika memungkinkan. Dan yang kelima ada memantau sistem operasi yang mendasarinya. Kemudian juga untuk sistem. Untuk sistem kita harus melihat metrik tingkat mas gabungannya. Kemudian pastikan alat penyimpanan metrik Anda memungkinkan untuk agregasi pada sistem. Yang ketiga, pastikan alat penyimpanan metrik memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang cukup lama. Yang keempat, memiliki satu alat queryable untuk menggabungkan dan menyimpan log. Yang terakhir ada mempertimbangkan standarisasi penggunaan ID korelasi. Nah, untuk building microservice ini cukup sekian. Saya Doni Hadimas Aprilian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.